Cuaca gunung sekarang tidak bisa diprediksi seperti dulu. Ini dampaknya ke pendaki. Gunung yang tidak lagi sama. Dulu banyak pendaki percaya pada satu hal. Jika musim kemarau, cuaca gunung relatif aman. Jika musim hujan, risiko meningkat tapi masih bisa diperkirakan. Namun sekarang, keyakinan itu perlahan runtuh. Hujan bisa turun di puncak kemarau. Angin badai datang tanpa tanda panjang. Kabut tebal muncul saat langit terlihat cerah. Bukan karena gunung berubah menjadi jahat. Bukan pula karena pendaki makin lemah. Tapi karena cuaca gunung hari ini tidak lagi berjalan dengan pola lama, dan banyak pendaki masih mendaki dengan cara berpikir cuaca versi dulu. Kenapa cuaca gunung dulu lebih mudah dibaca? Di masa lalu, perubahan cuaca di gunung biasanya bertahap. Awan menumpuk perlahan. Angin berubah arah secara konsisten. Hujan datang dengan tanda-tanda yang bisa dipelajari. Pendaki lama terbiasa membaca alam dengan pengalaman berulang. Mereka mengenal jam rawan hujan, mengenal pola angin puncak, dan mengenal perubahan suhu secara perlahan. Bukan berarti dulu aman, tapi transisi cuaca memberi waktu untuk bersiap. Sekarang waktu itu semakin sempit. Apa yang berubah pada cuaca gunung saat ini? Hari ini cuaca gunung sering berubah cepat dan ekstrim. Langit cerah bisa berubah jadi hujan deras dalam hitungan menit. Angin tenang bisa berubah menjadi terpaan kencang tanpa aba-aba panjang. Kabut bisa turun mendadak dan menutup jarak pandang hampir nol. Masalahnya bukan hanya hujan atau dingin. Masalah utamanya adalah ketidakpastian. Pendaki kehilangan waktu untuk beradaptasi. Keputusan harus diambil cepat, seringkali dalam kondisi panik. Dan di gunung, keputusan cepat yang salah bisa berakibat fatal. Dampak langsung ke pendaki, bukan cuma basah. Banyak orang mengira dampak cuaca hanya soal basah dan dingin. Padahal dampaknya jauh lebih luas. Cuaca ekstrim memengaruhi navigasi, jalur tertutup kabut, fisik, hipotermia lebih cepat. Mental, stres, ragu, dan salah keputusan. Waktu tempuh, molor jauh dari rencana. Pendaki yang tidak siap mental seringkali memaksakan lanjut, terlambat turun, salah membaca waktu aman. Cuaca yang tidak bisa diprediksi membuat kesalahan kecil menjadi berlipat ganda. Kenapa banyak pendaki terjebak pola pikir lama? Masalah terbesar bukan pada cuacanya, tapi pada cara pendaki mempersiapkan diri. Masih banyak yang berpikir, ini kan musim kemarau, biasanya jam segini cerah, gunung ini terkenal ramah. Padahal, data lama tidak selalu relevan dengan kondisi sekarang. Gunung yang dulu dianggap aman, hari ini bisa menyimpan risiko baru. Bukan karena gunungnya berubah, tapi karena lingkungan global dan pola cuaca telah bergeser. Dampak terbesar, salah ambil keputusan. Dalam pendakian, cuaca menentukan keputusan kunci. Lanjut atau berhenti, summit attack atau batal, turun sekarang atau menunggu. Ketika cuaca sulit diprediksi, banyak pendaki terjebak dalam satu kesalahan klasik. Menunda keputusan sampai terlambat. Bukan karena mereka ceroboh, tapi karena mereka menunggu cuaca kembali normal, yang ternyata tidak pernah datang. Kenapa pencarian dan evakuasi jadi lebih sulit? Cuaca ekstrem tidak hanya berbahaya bagi pendaki, tetapi juga bagi tim penyelamat. Kabut tebal, hujan, dan angin kencang membatasi jarak pandang, menghambat pergerakan, memperlambat komunikasi. Itulah sebabnya, dalam banyak kasus, pencarian di hari-hari awal sering terhambat. Bukan karena kurang usaha, tetapi karena alam tidak memberi ruang aman. Apa yang harus diubah oleh pendaki? Pendaki hari ini perlu mengubah cara berpikir. Jangan hanya mengandalkan musim, jangan terpaku pada pengalaman lama, jangan memaksakan target puncak. Yang harus diperkuat, manajemen waktu, rencana cadangan, keputusan untuk mundur tanpa ego. Di gunung modern, keberanian terbesar adalah tahu kapan berhenti. Gunung tetap gunung tapi zamannya berubah. Gunung tidak pernah berjanji akan ramah. Yang berubah adalah cara kita memahaminya. Cuaca gunung hari ini menuntut kesiapan mental, kerendahan hati, keputusan yang lebih bijak. Pendaki yang selamat bukan yang paling kuat, tetapi yang paling mampu menyesuaikan diri. Karena di gunung, yang menolak berubah biasanya yang paling cepat celaka.